Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ظلمتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. Saudara saya nggak ada minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumi fid darin amin. Ad-darsul 61 an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayuqta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi akhza min khatayahu futurihat alaih summa turiha finnar rawahu Muslim.
Hadirin jemaah sholat subuh Masjid Miftahul Jannah Pancoran rahimahumullah, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Hidayat SH dan segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Miftahul Jannah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa bulan yang kita nanti-nanti, yang kita harap-harapkan dari 3 bulan sebelumnya sudah mau berakhir, ya. Nggak berasa nih, di bulan Rajab kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi syahri Rajab, barik lana fi syahri Sya'ban, wa ballighna fi syahri Ramadan. Minta diberkahi di bulan Rajab, alhamdulillah kesampaian. Wa barik lana fi syahri Sya'ban, alhamdulillah kesampaian. Wa ballighna fi syahri Ramadan, sampai ini Allah usiaku sampai dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah nih, sekarang kita sudah memasuki di penghujung bulan suci Ramadan. Berasa gak? Enggak. Ya, kayaknya baru kemarin rame-rame ribut puasa. Puasanya hari apa? Sabtu, Ahad, apa Senin? Ya, kayaknya baru kemarin gitu rame. Sekarang rame lagi, viral. Katanya lebarannya tanggal 1. Iya bener, 1 Syawal tadi. Sekarang rame viral. Lebarannya kapan? Sekarang apa besok? Apa besoknya lagi, lusa? Nah, sebagainya. Kalau saya sih kalau ditanya, Ustaz, kapan lebaran? Saya bilang, tanggal 1 Syawal. Enggak, harinya kapan? Hari apa? Hari Raya Idul Fitri. Biar nggak ribut-ribut, kita ikutin aja dah, tinggal ngikutin keputusan dari pemerintah kita, dari lembaga yang berwenang yang mengatur terkait dengan hal tersebut. Ikutin dah, ntar serah. Yang penting nanti ada yang bertanggung jawab gitu ya, ada yang bertanggung jawab. Salawat dari ring salam senantiasa kita sanjungkan kepada kecintaan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang bulan suci Ramadan, pasti banyak banget ibadah yang kita lakukan, ya. Entah kita baca Al-Quran, entah kita qiyamul lail, entah kita senantiasa iktikaf, entah kita buka puasa bareng dan lain sebagainya. Pasti yang kita harapkan adalah kebaikan yang datang kepada diri kita. Harapannya apa nih? Pahala. Harapannya apa? Surga. Harapannya apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pasti dah. Orang datang ke masjid subuh berjamaah, niatnya apa ya? Pengen ngejemput ampunannya Allah, pengen ngejemput rahmatnya Allah, pengen mendatangi, menjemput kebaikan yang tersedia di masjidnya Allah. Ya, coba kalau kita nggak ada kemauan, nggak ada keinginan buat ngejemput tersebut, kira-kira habis sahur ngapain enaknya? Tidur, ya kan? Selonjoran, dah tidur. Subuhnya kelewatan jadinya. Nah, terkait dengan hal tersebut gitu ya, mungkin banyak para mubaligh, para ustaz, para kiai gitu ya, baik ngajarin
bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus mengamalkan, memanfaatkan hari demi hari, waktu demi waktu di bulan suci Ramadan ini. Nah, berbicara tentang Ramadan yang dijadikan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan buat setiap insan manusia yang ada keimanan di dalam dirinya, pasti yang namanya pendidikan, gitu ya, ada tindak lanjutnya, gitu ya. Ada sekolahnya SD, MI, lanjutannya apa? SMP, sanawiyah, gitu kan? Dari sanawiyah, SMP, lanjutannya kemana? SMA, SMK, aliyah, gitu kan? Terus dari aliyah, SMA, SMK, lanjutannya apa? Perguruan tinggi, S1. Selesai S1, S2. Selesai S2, S3. Selesai S3, S-bonbon. Tinggal diamalin ilmunya, jadi profesor dan sebagainya. Enggak berhenti gitu ya. Setiap kehidupan kita yang kita lakukan ini enggak berhenti. Jadi terus kita lakukan, jangan pernah merasa puas. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi yang namanya ibadah, yang namanya melakukan kebaikan, sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai datang kematian kepada diri kita. Jadi kalau belum mati ya nggak istirahat, gitu. Jadi kita senantiasa nabung, deposit kebaikan selama kita hidup di dunia ini. Kan ada istilahnya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhir. Jadi apa yang kita tanam sekarang, gitu ya, nanti akan kita tuai itu. Kapan? Nanti di kehidupan yang lebih dekat, yaitu di negeri akhirat. Gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW jauh-jauh hari, ya, jauh-jauh waktu sudah memberikan early warning. Gitu. Apa itu istilahnya early warning? Peringatan dini, gitu ya. Peringatan dini buat orang-orang yang senantiasa mengisi hidupnya dengan ibadah, senantiasa mengisi hidupnya dengan amal soleh, senantiasa mengisi hidupnya dengan kebaikan, agar jangan terperosok menjadi orang-orang yang muflis. Tipis nih, muflis, mukhlis, gitu kan? Tipis, kedengarannya tipis, gitu kan? Jadi kalau ada orang doa, jangan main langsung diaminin. Allahumma ja'al minal muflisin, jangan. Ya Allah, jangan jadikan aku sebagai orang muflis, jangan. Kalau mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, aminin. Muflisin, jangan, ya. Kenapa jangan? Karena kita perlu mengantisipasi. Apa yang diantisipasi? Judulnya adalah antisipasi kebangkrutan pahala kualitas ibadah kita selama Ramadan ini pasca bulan suci Ramadan nanti. Nah, ibadah boleh jadi kita banyak di bulan Ramadan ini, tapi kita antisipasi nih. Jangan sampai yang kita udah lakukan, yang sudah kita berikan, gitu ya, jangan sampai hilang lenyap begitu saja. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Abi Hurairah ini adalah panggilan, gitu ya, julukan. Jadi banyak namanya, gelarnya. Kalau tadi kita lagi sholat ada kucing tuh,
Abu Hurairah itu bapaknya kucing gitu ya. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Nah itu kucing tuh. Sayang tuh Abu Hurairah, sayang dengan kucing. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis. Rasul nanya nih, barangkali dulu Rasulullah dari ketika bersama dengan para sahabat gitu ya, sedang berkumpul, banyak sahabat nanya kepada sahabat, atadruna manil muflis, wahai sahabat-sahabatku, tahukah engkau siapa orang yang muflis tersebut? Apa sih muflis? Orang-orang yang bangkrut. Apa bangkrut? Kolaps. Apalagi gulung tikar. Apalagi itu dah pokoknya serupa hal-hal tersebut. Ya, tahu gak kata Nabi? Tahu gak engkau sahabat-sahabatku? Kita kalau ditanya sama orang soleh, kira-kira kalau jawaban kita standar atau kayak gitu? Pak, yang kolaps apa? Yang bangkrut apa? Itu tuh yang orang usahanya gagal. Itu paling kita ya. Benar sih, secara umum benar jawabannya, orang yang usahanya gagal. Usaha dalam hal ibadahnya gagal, artinya enggak mendapatkan kebaikan di dalam dirinya. Kalau sahabat-sahabat pada menjawab nih, sahabat menjawab, al-muflisu, orang muflis itu ya Rasul, fina, yang mana di dalam tersebut, orang tersebut, malla dirhamalahu wala mata. Kata sahabat, orang yang bangkrut, orang yang pailit, ialah orang yang enggak memiliki dirham, enggak memiliki rupiah, enggak memiliki duit, wala mata, dan juga orang yang enggak punya harta. Jawaban sahabat. Kira-kira jawaban kita enggak jauh beda deh ya. Pokoknya udah dah orientasinya kalau bangkrut, pailit, gulung tikar, orientasinya apa? Bisnis berarti. Bayangannya. Urusannya urusan dunia. Tuh, sahabat menjawab seperti itu. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meluruskan daripada pernyataan jawaban daripada para sahabat. Innal muflisa min ummati. Nah, kata Rasul nih, inna, sesungguhnya al muflisa, orang yang bangkrut tersebut, min, dari ummati, umatku. Orang yang bangkrut dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may ya'ti yaumal qiyamah, ialah orang yang nanti datang pada hari kiamat. Ngapain? Bisolatin, dengan pahala sholatnya. Oh, dengan pahala sholatnya Pak. Terus bawa apa lagi? Wasiyam, bawa pahala puasanya. Puasa, saya puasa dari kecil, saya udah diajarin. Sholat kok dari kecil saya udah diajarin. Wa zakatin, dan juga dia bawa pahala zakat. Wah, masjid tuh kalau saya nggak tunain zakat mal saya, wah gitu. Zakat mal saya banyak untuk di dunia saya kasih. Oh, jangan sembarangan, bukan cuma zakat fitrah. Dia datang di hari kiamat, orang yang muflis tersebut, dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala zakat. Dibawa nih, wayakti, dan dia datang. Ya, nih kelemahannya nih. Tapi ketika dia melakukan ibadah sholat tersebut, dia datang dengan pahala puasa tersebut dan zakat tersebut, waqad syatamaha,
Tapi orang ini kerjaannya ngapain? Suka, kalau di sini ngapain? Suka ngadu domba orang. Ada gak? Ngompor-ngomporin orang. Nah nih, jadi ini bagus gitu, pahala dia datang dan lain sebagainya. Tapi dia ada kejelekannya buat apa namanya, senantiasa ngadu orang. Wa qazafahaza, senantiasa juga menzolimi orang lain. Wa akala mahaza, dia suka makan harta orang lain. Harta orang lain dimakan, dicaplok. Wa safaka damahaza, senantiasa juga dia menumpah darahkan, bikin kegaduhan gitu ya. Wa darabahaza, dan suka mukulin orang, suka ngeroyok orang gitu ya. Dia bagus, ada kebaikan, tapi dia suka melakukan hal-hal jelek tersebut. Fayuqtahaza min hasanah, maka orang yang dizalimin tersebut, orang yang diadu domba tersebut, orang yang dimakan hartanya tersebut, orang yang dikeroyok tersebut, dipukulin tersebut, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, orang itu dulu waktu di dunia emang sih dia banyak sholatnya, emang sih dia banyak puasanya, emang sih kalau urusan zakat dia nomor 1. Tapi dia pernah ngezolomin saya, ya Allah. Saya minta kebaikan dia, saya minta pahala dia buat diri saya. Kata Allah, akan diberikan pahala tersebut, wa haza min hasanati, maka pahala tersebut yang ini dikasih, dilimpahin kepada orang yang menuntut tersebut. Jadi kita jangan pede dulu. Wah, saya paling banyak sholatnya, wah saya paling banyak puasanya, wah saya paling banyak zakatnya. Ternyata penyakit di dalam diri kita juga masih banyak gitu ya. Masih suka jelekin orang, masih suka berbuat zalim dan lain sebagainya. Nanti di hari kiamat, orang yang kita zalimi, orang yang kita sakiti, dia bakal nuntut kita, gugat kita di pengadilan akhirat. Kalau udah pengadilan akhirat udah nggak bisa lagi dah, udah nggak bisa apa lagi? Ada jaksa penuntut umum, ada pengacara, udah nggak ada lagi dah. Ya, udah nggak ada lagi yang membedain, udah masing-masing. Anak lari dari bapaknya, ibu lari dari suaminya, suami lari daripada ibunya. Ketika diadili udah urusan sendiri-sendiri. Anak nih nggak dididik sama bapaknya, anaknya masuk neraka, anaknya bisa gugat, ya Allah, saya dulu nggak pernah diajarin sama bapak saya buat ibadah, saya nggak pernah diajarin sama bapak saya buat ngaji, saya nggak pernah diajarin sama bapak saya buat datang ke masjid, musola, majelis taklim. Kenapa engkau masukkan aku ke neraka? Ya Allah, aku minta orang tuaku juga dimasukkan ke neraka. Bisa. Tadinya udah leha-leha gitu ya, wah ini maksudnya. Ada yang gugat kayak gitu, hati-hati tuh, bisa balik lagi, kita bisa ditarik ke dalam nerakanya Allah. Ya Allah, dulu dia pernah dengan saya nggak terima karena saya disakiti di muka umum. Keluarga saya malu, setiap orang yang kenal saya jadi menganggap remeh dan lain sebagainya. Saya gugat dia dengan mengambil pahala dia, ya Allah. Ketika pahala orang tersebut yang jadi masih ada, maka pahalanya dilimpahi. Ya Allah, dulu waktu di dunia harta saya dimakan sama dia. Dia zalim dengan keluarga saya sampai keluarga saya jadinya miskin, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kecukupan dalam kehidupan sehari-hari sebab harta dizalimi oleh dia. Ya Allah, sekarang saya minta pahala dia diberikan kepada saya. Dikasih Allah. Misalkan pahalanya dari 5 gitu ya, 1 diambil, 1 diambil.
Ya Rob, dulu waktu di dunia dia suka gambarin saya, dia suka pukulin saya, dia suka menganiaya saya. Dulu emang dia rajin sih puasanya ya Allah, tapi kebiasaannya memukul orang, nyiksa orang dan lain sebagainya tetap ada di dalam dirinya. Padahal orang nggak salah tapi disiksa oleh dia. Sekarang saya minta pahala dia diambil lagi. Pahalanya berapa? Misalkan pahalanya 5, sekarang 3. Ya Allah, dulu waktu di dunia dia suka itu ya Allah, ngecengin saya, ngecekin saya, jelek-jelekin saya nggak terima ya Rob. Terus kamu mau apa? Saya minta pahala dia diambil lagi pahalanya. 5. Tadi kan pahala yang Anda, sekarang jadinya habis. Terus kalau pahalanya habis gimana? Pahalanya habis, kemudian bagi niat hasanatuhu qabla ayyuqra ma'alaih, maka diambil itu semua kebaikannya, dia tunain kebaikan tersebut, akhzamin qadayahu wa turhan alaih. Ketika pahala semuanya udah habis, dosa-dosa orang yang dizalimi ternyata masih ada nih, digugat, ya Allah, saya dulu pernah juga dilakukan sama dia tuh zolim dia sama saya ya Allah. Kemudian kata Allah, itu habis pahalanya. Itu mau ngapain? Ya udah ya Rob, kota yang wadirat alaih. Saya mau dosa saya dilemparin kepada dia, dilimpahin kepada dia, ditransfer dosanya kepada dia. Allah kabulin. Jadi ini gimana tuh orang yang tadi baik pakai pahala lupa? Hilang, minus. Minus apa? Karena dosa orang yang zalim dilimpahin kepada dirinya. Ada lagi orang begitu, ada lagi orang begitu, ada lagi orang begitu. Terus apa dampaknya? Dilimpahin dosa, dilimpahin dosa, dilimpahin dosa. Akhirnya apa nih orang? Enggak punya kebaikan lagi. Summa tuyafinah. Karena dia nggak punya kebaikan lagi, dosanya jadi banyak sebab limpahan dari orang-orang yang dizalimi. Summa tuyafinah. Udah nggak usah ambil pusing lagi. Tuyafinah, lemparin aja dah orang tersebut ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Jangan sampai nih, antisipasi gitu nih, kudu mengantisipasi kualitas ibadah kita di Ramadan ini sehingga pasca Ramadan nanti kebaikan tetap ada di dalam diri kita. Jangan sampai hilang itu pahala Ramadan, pahala kebaikan kita sebab masih ada sesuatu yang jelek di dalam diri kita. Karena kan bulan Rajab, bulan apa istilahnya? Membersihkan daripada badan. Sya'ban bersihin hati kita, Ramadan bersihin ruh kita. Jadi bersih nih. Harusnya setelah kita melewati bulan Ramadan, ya, maka kita kembali tuh dengan istilahnya yang sering kita gunakan, Idul Fitri, ya, kembali suci. Kan Ramadan ini banyak kualitasnya, banyak kebaikannya. Orang puasa akan mendapat ampunan dari Allah. Orang yang menunaikan zakatnya akan mendapatkan doa kebaikan sehingga hartanya menjadi bertambah. Sedekah pun begitu. Berjamaah kualitasnya, satu kalau sendirian bisa 25 sampai 27 ketika berjamaah, iktikaf, baca Quran dan seterusnya. Itu banyak kebaikannya. Kalau kita menyayang-nyayangkan ya, saya itu dengan pahala kita, maka kita rawat, kita jaga kualitas di bulan Ramadan ini sehingga nanti selepas Ramadan masuk Idul Fitri, kualitas ibadah kita bisa tetap terjaga. Hatta ya kalian sampai kita mati, kualitas ibadahnya tetap terjaga. Itu rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi
Hadirin rahimakumullah, sederhananya di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, yang penuh rahmat dan maghfirah ini, mari kita sama-sama mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Karena kalau kita nggak gunain sebaik-baiknya, ya udah jadinya. Dulu berharap banget pengen terawih pas lagi pandemi COVID gitu ya. Pas pandemi udah beres, gimana? Dapat nggak terawih? Ya, alhamdulillah kalau di sini masih ada terawih gitu ya. Ada orang sebelah sana ada gitu ya. Lu maklumin, wah nggak boleh terawih di masjid, wah nggak boleh terawih di musola dan lain sebagainya. Giliran udah dibuka dia kata terawih, dia datang kemana? Ke tempat lain, dia bisa kan dan lain sebagainya. Nah itu jangan sampai kita sia-siakan di Ramadan yang sudah terbilang di penghujung ini, dan juga selepas bulan Ramadan nanti kita tetap jaga kualitas ibadah sholat kita, kualitas ibadah puasa kita, kualitas ibadah zakat kita, sehingga tidak tergolong menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Tetapi kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mukhlis, yaitu orang-orang yang ikhlas. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya mengutip dari kitab yang bernama Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Baik, kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah senantiasa lindungi diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini selepasnya nanti pasca Ramadan senantiasa meningkat, senantiasa melakukan upgrade kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijaga sehat walafiat kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersilaturahim kepada sanak keluarga, famili dan lain sebagainya. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa likulli min salihil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا ونعشنا وتمم نصرنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمتصدقين والمتصدقات هذا المجد مفتاح الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أنزل علينا منزلا مباركا وأنت خير
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya selama penyampaian di ceramah Ramadan maupun tugas buku ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.